Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa karhun lakum. Wa asa شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ustazah Siti Maimunah yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi saya Abe Gifran bisa menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah kali ini kita akan mengangkat tema-tema yang sangat menarik. Di antaranya yaitu jangan pernah takut akan ketetapan Allah. Yang kedua, harmoni dalam keluarga Islami. Dan yang ketiga, sertakan cara beramal yang benar. Insya Allah tema-tema ini akan diangkat dan dibahas oleh guru-guru kita. Di antaranya Syekh Husain Jaber, Kiai Haji Hasan Kosasih, dan Ustadz Fatullah. Buat para pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan nanti ada segmen pertanyaan. Dan bagi para pemirsa yang di rumah yang ingin ikut serta ngaji bersama kita, nanti kita akan ada segmen ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Jangan tidak pernah lupa, saya selalu mengingatkan kepada para pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri dari pepergian. Dan sebelum kita dengarkan tausiah yang pertama dari guru kita Syekh Husain Jaber, kita lihat video yang berikut ini. Percaya, percaya, percaya. Saya percaya dengan takdir. Saya percaya banget. Seperti rezeki, kesehatan, seperti itu sih. Mungkin kesehatan juga takdir ya. Kalau kita menjaga kesehatan, takdirnya sehat. Jalan hidup ya, contohnya kayak rezeki itu saya pernah ada satu proyek. Nah pada saat itu sudah jalannya sudah mulus tuh. Habis itu tapi memang sudah takdir ya, bukan rezeki saya. Akhirnya saya saat itu dikasih sakit. Saya sudah dapat prosesnya sampai udah puncak, tapi karena kendalanya itu saya nggak dapat proyek itu. Dalam hidup aku tuh sebenarnya adalah suatu ketentuan yang emang dimana kita tuh nggak bisa anggaplah kayak misalkan kita mau daftar kerja di kantor A gitu, mau 1000 kali ngedaftar, tapi kalau misalkan emang bukan takdirnya tuh
ya udah nggak akan bisa masuk. Tapi kalau memang sudah jalannya Tuhan, takdirnya Allah mengatakan bahwa ya lo bisa masuk situ gitu, meskipun tidak terlalu ngoyo usahanya, pasti bisa dapat. Kalau takdir itu seperti kita halnya kita ingin mempunyai istri, kita pacaran dengan si A misalkan, ternyata takdirnya berjodoh dengan si D, seperti itu. Misalkan ketika saya mau mendapatkan rezeki, ya bulan depan saya dapat rezeki yang lebih baik dari yang sekarang, insya Allah rezeki saya benar-benar dapat, dan memang itu Allah udah takdirin buat saya. Jadi ketika saya punya target untuk mencapai sesuatu, saya cuman bicara sama diri saya, oke, kita coba bulan ini kita akan melakukan ini, bulan ini akan melakukan ini. Dan memang tercapai semuanya dalam waktu yang tepat, tapi yang di luar dugaan memang dibalik semua itu ada beberapa pelajaran hidup yang memang harus dilalui. Jadi memang tidak mudah, tapi ternyata kalau dirasa-rasa pas nengok ke belakang, oh iya memang terjadi sesuai apa yang kita minta sama Tuhan gitu. Masya Allah, piti yang begitu menarik. Jangan takut dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kepada Syekh, kita sapa dulu pemirsa yang ada di studio. Assalamualaikum semuanya. Wih, cerah-cerah banget bajunya, kita samaan. Dari majelis mana ini? Masya Allah, Majelis Remaja Rismani Bekasi, Syekh. Assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiti yang menarik, Syekh. Jangan takut dengan ketetapan Allah. Silahkan, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pemirsa cahaya hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita selalu yakini dan faham satu masalah. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepadamu, lebih dari ibu sendiri kepadamu anda sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk sama sahabatnya, melihat ada salah satu ibu, anaknya yang kecil yang baru jalan, hilang. Dia cari kanan kiri gak ketemu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sahabatnya melihat ibu ini yang begitu sudah gila mencari anaknya. Kata Rasulullah, sahabatku, lihat ibu ini. Ibu ini cari kanan kiri sambil lihat anaknya lagi di sana main-main. Lari ibu, megang anaknya, peluk anaknya, menyusui anaknya. Dengan gambaran ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atarawna anna hadhihi al-um tarihatan waladaha fi an-nar?" Wahai sahabatku, kira-kira ibu ini akan bisa melemparkan anaknya ini di dalam api neraka? Kaget sahabat, ya tak mungkin ya Rasulullah. Jadi baru hilang sebentar sudah gila, kok berani lemparkan anaknya di dalam api? Gak mungkin ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arhamu bikum min hadhihi al-ummi biwaladiha." Allah lebih sayang kepada kalian lebih dari ibu ini kepada anaknya. Allahu Akbar. Harus kita yakini Allah sayang kepada kita. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya kecuali yang baik baginya. Dan begitu kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan rahmat itu 100 bagian.
Allah menurunkan di dalam buka bumi ini 1/100. Kata Rasulullah, ini 1/1 rahmat ini, itu yang ada di dalam hati seluruh makhluk Allah. Sampai kata Rasulullah, binatang-binatang begitu melahir anaknya, dia angkat kakinya biar tidak injak anaknya yang baru lahir. Semua rasa rahmat itu di manusia, jin, binatang baru dari 1 kali rahmat itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala simpan 99 bagian rahmatnya untuk nanti di hari kiamat yang sangat dahsyat, yang luar biasa, yang betul-betul kita butuh rahmat Allah. Kata Rasulullah, Allah simpan untuk nanti di hari kiamat rahmati kalian. Tidak mungkin yang Allah yang begitu baik, yang begitu sayang kepada kita, tidak mungkin dia beratkan atau mensusahkan hambanya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Cuba, sampai Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memberatkan hambanya. Yang anda bisa, yang anda mampu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna amral mu'mini kullahu lahu khair. Segala urusan mukmin baik baginya. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya nikmat, takdir yang baik di mata hambanya itu, dia senang, lancar, ada rizki, dia syukuri nikmat Allah, kata Rasulullah, itu yang baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lahu. Dan begitu hamba ini dapat takdir yang di matanya buruk, yang di matanya susah, yang di matanya sulit, dia sabar. Kata Rasulullah, itu yang baik baginya. Walaysa dhalika illa lil mu'min. Dan hal ini tidak akan dapat kecuali orang mukmin. Artinya apa? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan kepada hambanya takdir. Dan setiap takdir ada di belakangnya hikmah. Kita sendiri belum tahu. Yang yakin itu yang baik bagimu. Kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan kepada hambanya yang dia butuh, bukan yang dia mau. Yang dia butuh, bukan yang dia mau. Harus kita faham masalah ini. Kita doa, minta, ya Allah lancarkan rezeki saya misalnya. Ya Allah mudahkan urusan saya. Tapi kok macet terus, sulit terus, susah terus. Ya memang, di belakangnya ada hikmah. Kita belum faham. Contohnya, ada orang miskin. Setiap salat ada di dalam masjid. Dan begitu setiap salat dia doa. Ya Allah, sudah capek miskin terus. Susah terus, sakit terus, sulit terus. Ya Allah mudahkan rezeki saya. Ya Allah lancarkan rezeki saya. Ya Allah mudahkan. Ya Allah saya mau ini. Ya Allah saya mau ini. Setiap salat doa. Setiap salat doa. Mau lancar, mau rezeki. Mau lancar, mau rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Si fulan ini bagaimana hatinya. Si fulan ini bagaimana fikirannya. Akhirnya Allah kasih. Allah berikan rezeki, lancar, tapi setelah itu
tidak ke masjid lagi. Sibuk dengan harta yang Allah berikan. Berarti kira-kira rezeki yang dia dapat, kenikmatan yang dia dapat, apakah itu yang baik baginya atau tidak? Kemarin miskin di masjid, amal salih banyak, Quran setiap hari, zikir selalu, masuk surga orang yang seperti itu. Tapi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lubah salatnya, itu masuk neraka. Allah sudah tahu si fulan ini tidak boleh jadi kaya. Kalau dia kaya nanti akan kufuri nikmat Allah. Akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Miskin lebih baik baginya. Dan sebaliknya Allah sudah tahu, oh si fulan ini pandai syukur. Allah memuji nabinya dan Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura. Ya, Nabi Nuh itu pandai bersyukur. Begitu banyak, dia punya harta yang banyak, tapi dia manfaatkan hartanya di jalan Allah. Berkah kekayaannya, dia bisa masuk surga. Itu yang baik baginya. Sekarang kita sendiri terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita bagaimana biar menjadi semuanya baik bagi kita, kata Rasulullah, harus kita kalau nikmat syukuri, dan begitu ada ujian kita sabar. Syukur sabar masuk surga. Dapat nikmat yang anda terasa itu nikmat, itu baik bagi saya. Anda doa dapat, syukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala muji dan muliakan orang yang syukur. Yang kedua, nikmat itu akan terus menerus. Yang ketiga, Allah janji akan nambah lagi nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Sebaliknya, ujian, masalah, sakit, penyakit. Akhirnya apa? Ini ujian. Ini takdir buruk di matanya, tapi bagaimana sikapnya? Tetap takdir Allah akan berjalan. Sikap kita gimana? Kita terima dengan sabar. Kalau kita terima dengan sabar, kalau memang takdir Allah sudah datang, sudah turun ini, harus saya terima dengan sabar. Kenapa? Karena saya faham orang yang sabar, Allah Subhanahu wa taala cintai orang yang sabar. Yang kedua, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kita faham orang yang sabar Allah cintai kepadanya. Wallahu yuhibbus sabirin. Begitu kita tetap sabar. Banyak ujiannya, kita tetap sabar. Apa yang kita dapat? وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Berkah kesabaran mereka ini, mereka dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu orang yang banyak ujiannya di dunia, dia terima dan sabar, dia dapat kemuliaan yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sabar di dalam surga, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar dapat balasan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang tidak ada batasnya. Berarti ujian kemarin di dunia beruntung atau tidak? Sangat beruntung. Sampai ahli surga di dalam surga, begitu dia lihat kenikmatan-kenikmatan orang yang sabar itu, dia minta, ya Allah, kembali lagi saya ke dunia, kirimkan banyak ujian, saya mau sabar, biar dapat balasan ini seperti mereka. Berarti jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu jadi hamba Allah yang pintar dan cerdas. Dapat nikmat, alhamdulillah, semuanya dari Allah. Syukuri nikmat Allah, akan nambah lagi nikmatnya. Begitu anda dapat ujian, terima dengan sabar. Yakin di belakangnya ada hikmah yang kita belum tahu dan kita belum faham, tapi yakin itu yang baik
bagi kita. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Masya Allah, begitu luar biasa, nyaman, sejuk, dan banyak sekali ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Bahwasanya kita harus pahami innamal hayatu fitnah, bahwa kehidupan ini adalah ujian. Oleh karenanya, jadikan ujian ini jadi barometer untuk kita menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Ustadz Hasan Kosasih. Beliau akan menjelaskan tentang harmoni dalam rumah tangga. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka esok hari Al-Qur'an ini akan jadi syafaat buat kita semua. Terima kasih kepada Siti Maimunah yang telah membacakan dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya kepada kita semua. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang kedua dari guru kita Ustadz Hasan Kosasih. Beliau akan membahas mengenai tema harmoni dalam keluarga. Seperti apa? Kita simak sama-sama. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih. Wa harrama syifah wa wa'ada alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil mukarramun, yang mulia para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, para tuan-tuan guru, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ustadz-ustadz dan kiai kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus memberikan bimbingan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Host kita yang sungguh luar biasa, Ustadz Abay Gifran, yang semakin hari semakin ganteng aja. Allahu Akbar. Mudah-mudahan beliau istiqomah di dalam dakwah dan takwanya. Amin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun berada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara rumah tangga, kita semuanya pasti ingin memiliki pasangan yang ideal. Pasangan yang baik, pasangan yang soleh dan solehah, pasangan yang seiring seirama sehidup semati. Maka rumah tangga ini diberikan cara oleh Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad. Ketika kita ingin memilih jodoh, maka yang seperti apa? 4 hal yang harus kita kedepankan. Yang pertama, limaliha karena hartanya. Wali jamaliha karena rupanya. Wali nasabiha karena nasabnya. Dan yang terakhir adalah wali diniha karena agamanya. Dan Rasul menekankan fazfariddin taribat yadaka. Pilih olehmu pasangan hidup yang mempunyai agama yang kuat. Agar apa? Ketika di dalam rumah tangga semuanya tertata, teratur, tersistematis dengan baik. Sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah membawa berkah. Maka pentingnya untuk menjaga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang harmonisasinya seiring seirama. Selalu ada kasih sayang, cinta, ada mahabbah yang pada akhirnya akan memberikan ketenangan kepada dua pasangan yang mengarungi bahtera rumah tangga. Artinya apa? Di sini ada penekanan bahwa untuk menjadi rumah tangga yang harmonis, yang sakinah, yang mawaddah, yang penuh dengan rahmah dan insya Allah bertambah berkah. Maka ada hal yang harus diperhatikan. Apa? Suami istri yang pertama harus saling memahami. Paham dengan sifat suaminya. Istri paham dengan semua sifat yang terjadi dan ada pada suaminya. Suami pun sama memahami apa yang ada di dalam diri istrinya. Kekurangan tentunya, kelemahan pastinya. Sebab siapapun yang ketika menerima kelebihan disitulah orang tidak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah kekurangan dan kelemahan pasangannya. Karena kalau tidak memahami, akhirnya terjadi sebuah rumah tangga yang tidak lagi harmonis. Rumah tangga yang pada akhirnya karam di tengah lautan. Ketika kita menyelami arung luasnya lautan dengan bahtera rumah tangga, ingin menuju pulau bahagia. Tetapi dengan badai yang bernama tidak memahami, kita karam di tengah lautan dan pada akhirnya terjadi sebuah perpisahan. Ini kita tidak inginkan. Maka kita yang menjadi pasangan hari ini saling memahami dengan pasangannya. Ketika pasangan memiliki harta yang lebih, terlebih lagi kepada istri, suaminya punya harta yang banyak harus diterima. Suaminya kekurangan harta harus legowo. Sebab apa? Terjadinya pasangan hidup yang berpisah karena tidak bisa menerima kekurangan dan kelemahan dari ekonomi suaminya. Maka tegas para ulama mengatakan di sininya bahwa kita dalam ingin rumah tangga yang saling memahami, maka disitulah nanti akan terjadi harmonisasi. Rumah tangga yang harmonis harus saling memahami. Sifat istri harus dipahami oleh suami. Suami harus memahami sifat istri sehingga terjadi saling asah, saling asih, saling asuh. Apa itu saling asah? Membina dengan kekurangan. Saling asuh, menerima dengan kelemahan. Saling asih, cinta walaupun penuh dengan apa yang tidak pernah kita jadikan manfaat. Kekurangan pasangan kita yang melakukan hal negatif, asal tidak melakukan hukum syara, asal tidak menindak hukum agama, maka itu kita harus bisa menerima.
Jangan hanya menuntut kepada suami. Jangan hanya menuntut kepada imam kita. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Akhirnya karena banyak permintaan, suami tidak sanggup sehingga terjadi pertengkaran. Gaji suami hanya sekian digit tetapi meminta lebih. Dan ini kebanyakan terjadi di negara kita. Banyak istri yang menuntut suami sehingga mereka banyak menyalahkan daripada suami. Suami pun sama. Ketika ada pekerjaan rumah tangga, ada pekerjaan di rumah, jangan mentang-mentang pulang dari kantor. Jangan mentang-mentang capek dari pekerjaannya. Lalu mereka tidak mau membantu. Mereka tidak mau ringan tangan kepada pasangannya. Apa yang bisa dilakukan oleh suami? Melihat pekerjaan rumah, maka disitulah tugas suami harus memahami apa yang menjadi tugas istri. Gosok pakaian, ngepel lantai, nyuci baju. Kalau suami bisa, istri lagi repot, maka suami berhak dan wajib untuk membantu pekerjaan istrinya. Maka disinilah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai kalian para istri, kalian adalah pakaian untuk suami dan suami kalianlah pakaian untuk istri. Apa artinya? Kita saling membahu, kita saling menguatkan, kita harus saling mengerti di dalam memahami rumah tangga agar tidak terjadi percekcokan, tidak terjadi kesalahpahaman. Maka memahami inilah hal yang harus kita jaga, hal yang harus kita lestarikan untuk langgeng rumah tangga sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis. Yang kedua, rumah tangga agar harmonis apa? Jangan pernah tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pasangan yang mohon maaf diberikan harta yang lebih. Istri jabatannya tinggi, suami punya kedudukan yang hebat, hartanya sudah miliaran, mobil mewah, rumah indah, bahkan sering pulang pergi rumah tangga kepada luar negeri. Dia selalu pelesiran ke luar negeri, tapi pada akhirnya tidak ada komunikasi yang baik. Karena apa? Karena tidak pernah berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya ibadah itu adalah menyatukan diri kita. Menyatukan dua hati pasangan kita dan menyatukan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk beribadah. Sujud tengah malam bersama pasangan kita. Berdoa di waktu subuh dengan pasangan kita. Salat berjamaah dengan pasangan kita. Pasangan kita misalkan istri belum mengetahui agama, suami ajarkan. Begini loh sayang yang seharusnya kita kerjakan. Begini loh yang namanya kita rumah tangga. Kita bersujud meminta, mungkin kita kekurangan hari ini. Tapi mudah-mudahan dengan doa kita Allah akan memberikan kita kelebihan harta. Kalau kita mungkin belum punya rumah masih ngontrak. Kita belum punya rumah tempat tinggal. Kita masih menumpang di rumah orang tua. Mungkin dengan ibadah kita akan diberikan oleh Allah rumah. Walaupun berbagaimana caranya. Dan rumah tangga itu kalau jauh dari Allah. Sekalipun hartanya banyak. Sekalipun hartanya berlimpah. Sekalipun mobilnya mewah, rumahnya indah. Itu dinamakan istidraj. Yakin tidak akan ketenangan. Tidak ada kenyamanan dan tidak ada keamanan di dalam rumah tangga yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tips cara bagaimana rumah tangga agar harmonis, kita harus baik menjaga hubungan kepada kedua orang tua kita dan mertua kita. Karena sejatinya yang namanya rumah tangga itu bukan hanya menyatukan dua hati, bukan hanya menyatukan dua cinta, tetapi rumah tangga lebih kepada menyatukan dua keluarga. Karakter yang berbeda, adat yang tidak sama disatukan di dalam mahligai rumah tangga sehingga kita harus saling menghargai. Kebanyakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, tatkala kita yang menjadi laki-laki, lalu kita menikahi seorang perempuan, kita tidak akur dengan ayah mertua kita. Seorang perempuan yang sudah dinikahi oleh laki-laki, lalu dia tidak akur dengan mertua perempuan. Yang pada akhirnya bukan terjadi doa, bukan doa yang diberikan oleh mertua, tetapi sumpah serapah sehingga pada akhirnya disitulah terjadi kemunduran, kemerosotan rumah tangga. Tidak lagi harmonis.
Tidak lagi menjadi sakinah mawaddah warahmah, yang ada rumah tangga yang penuh musibah. Maka hari ini jadikan niat bahwa kita yang berumah tangga harus menjaga hubungan dengan Allah, harus menjaga hubungan dengan kedua orang tua. Dan jangan pernah lagi kita lupa bahwa kita harus saling memahami satu dengan yang lainnya. Yakin tatkala kita sudah menjaga hati dengan pasangan kita, lalu kita menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menjaga hubungan dengan kedua orang tua kita, akan turun rahmat, akan turun berkah, akan turun ridho dari Allah, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang tentrem, adem, ayem, dan insya Allah tidak akan pernah kekurangan secara materi, tidak akan pernah kekurangan secara harta. Dan disitulah nanti timbul keberkahan, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita diberikan ketenangan, kita diberikan ketentraman. Karena apa? Karena kita sudah berusaha menjaga rumah tangga ini dengan penuh ketenangan. Ketentraman karena kita menjaga dengan hubungan kepada suami istri, kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjaga hubungan dengan orang tua. Jangan pernah kalian sakiti hati orang tua kalian yang ketika rumah tangga kalian sudah berpisah dengan orang tua dan kalian menjadi anak durhaka. Jadi suami istri yang durhaka kepada mertua ataupun kepada kedua orang tua. Jadikan diri kita untuk senantiasa berusaha berbuat baik kepada orang tua sekalipun di dalam rumah tangga. Dan yang terpenting, istri jangan sering menyalahkan suami, suami jangan sering menyalahkan istri. Agar apa? Agar di dalam rumah tangga terjadi komunikasi. Jika ada pertengkaran, jika ada keributan kecil, komunikasikan dengan baik. Saya yakin rumah tangga yang seperti ini saling memahami, lalu dia akan saling mengerti dan dia akan saling mencintai, dan pada akhirnya rumah tangga inilah yang disebut rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah, rumah tangga yang penuh dengan berkah, dan insya Allah rumah tangga ini mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah guru, luar biasa, begitu banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Guru, bagaimana kalau ada istri yang selalu membanding-bandingkan rumah tangganya dengan orang lain? Nah ini awal dari malapetaka dalam rumah tangga Ustadz. Waduh, papa, dia mano mobilnya udah nambah lagi. Kita mah masih pakai motor. Gimana sih? Aduh, yang begini Ustadz, yang bakal terjadi awal keretakan rumah tangga. Keributan sering terjadi dan pada akhirnya bukannya api disiram dengan air tapi disiram dengan bensin. Semakin besar dan membakar, pada akhirnya semua akan terluka. Masya Allah, terima kasih guru. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan buat kita semua. Amin. Tetap di Cahaya Hati, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah ketiga dari Ustadz Fatullah. Jangan kemana-mana, Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Sebagaimana janji saya tadi, kita sama-sama akan mendengarkan tausiah yang ketiga dari guru kita Ustadz Fatullah yang akan menyampaikan tema cara beramal yang soleh. Sebelum kita dengarkan, kita sapa dulu pemirsa yang ada di studio. Assalamualaikum. Masih semangat? Siap dengerin ceramahnya beliau? Oke, siap. Silahkan guru. Cabut nih. Cabut guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kurang kompak jawab salam saya. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya dapat hadiah mobil. Mau hadiah mobil? Mau. Mobilnya Ustadz Abai. Boleh pantun boleh? Boleh guru. Semangat dong. Iya. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Ditanemin pohon paya sama Bang Raka. Cakep. Saya doain yang ngejawab salam saya. Cakep. Insya Allah cepat kaya, hidupnya penuh berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin. Sekali lagi. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Anus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema alhamdulillah Pak Kiai tentang cara beramal yang benar. Begini, nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah amanah. Assalamualaikum. Apaan? Nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah amanah. Amanah ini nanti akan kembali kepada Allah. Akan dipertanyakan, bahkan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nikmat amanah ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa nikmat umur yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan kepada kita, tentunya kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan rangkaian amal-amal soleh. Paham? Paham aja biar cepat. Sehingga dengan amal soleh inilah yang nanti akan menemani kita, membahagiakan kita, menyelamatkan kita bukan hanya di dunia, sampai alam barzah, dan terlebih lagi proses yang sangat panjang, yaitu proses alam akhirat. Paham nih? Artinya apa? Kita ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, mana hambaku yang beriman kepadaku? Apakah dia beramal soleh? Makanya Allah mengatakan, ketika kita ingin balik kepada Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah nilai amal-amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solehah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbul Jalla Jalaluh, maka lakukanlah nilai amal-amal soleh. Berakhlak amal, cari duit yang baik, yang halal amal membaca Al-Quran amal godain cewek. Kalau baik pakai assalamualaikum guys, amal soleh. Kemudian cari berbakti kepada kedua orang tua, amal soleh. Hampir lagi sholat 5 waktu enggak tertinggal, itu nilai amal soleh. Maka landasi, yaitu amal soleh, innamal a'malu binniyat. Niatin, akhlisu a'malakum lillah. Ikhlas kita mencari keridhaan Allah, beramal soleh untuk diri kita dan berjumpa dengan Allah, sehingga amal soleh itu sampai dan menjadikan buah pahala. Paham nih? Assalamualaikum. Masih hidup? Artinya apa? Di surat An-Nahl, Kiai, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, man amila solihan, barang siapa barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min zakari wa unsa, baik laki-laki maupun perempuan,
wa huwa mu'minun, asalkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat catatan, asalkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu disebut orang membaca Al-Quran orang pergi umroh haji orang menjaga orang tua, memuliakan orang tua, orang yang beriman. Dan itulah yang disebut orang beriman ketika melakukan amal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kehidupannya sebagai hambanya, yaitu kehidupan yang lebih baik. Kalau kita beramal soleh ditatap sama Allah, senang apa senang apa kagak? Benar, cius. Lakukan action terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan amal soleh inilah kita membanggakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ditatap oleh Allah Subhanahu, tatapan Allah, cintanya Allah bagi orang yang beriman yang melakukan amal soleh yang baik yang benar. Tatapan Allah kepada kita, Allah ampuni dosa kita, amin ya rabbal. Allah angkat derajat kita, amin ya rabbal. Allah berikan keberkahan ketika kita dalam keadaan kesulitan, kita beramal soleh ikhlas karena Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Yang belum dapat jodoh ada di sini? Hah? Halo? Semua kayaknya nih. Yang belum dapat jodoh, niatin amal soleh, dikasih nggak sama Allah jodoh? Dikasih. Kalau nggak percaya, mati duluan. Artinya apa? Ketika Allah menatap kita, ketika kita menjalankan rutinitas apa yang Allah perintahkan, taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jatuh cinta kepada kita. Kalau Allah sudah jatuh cinta kepada kita, bagi orang yang beriman melakukan amal soleh, akhlisu a'malakum lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah turunkan rahmat, ampunan, hidayah, keberkahan, Allah angkat derajatnya. Ketika dia melakukan amal soleh dengan baik dan benar, pasti diwafatkan dalam husnul khatim. Amin ya rabbal alamin. Mau beramal soleh? Cius. Maka lakukan yang terbaik buat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekal yang terbaik buat diri kita, yaitu bekal amal soleh. Jangan main-main terhadap kehidupan yang memang fata morgana. Betul Kiai? Berapa banyak orang yang sudah mendahului kita mati, nggak balik lagi. Lah kalau balik lagi serem. Benar Kiai ya? Apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah, ya Rabb, kalau seandainya engkau berikan 1 menit saja, 1 jam saja, maka aku akan beramal soleh. Yang disebut adalah sodako. Sodako ini adalah salah satu manfaatnya luar biasa di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti masuk alam kubur, amal yang wangi ini ketika beramal dengan baik yang benar akan menemani kita, menghangatkan kita, membela kita, menyelamatkan kita. Ketika ditanya orang mungkar dan nakir, man rabbuka, man dinuka, dan seterusnya ditanya oleh mungkar dan nakir. Yang menjawab siapa? Bang Udin. Yang menjawab ialah amal soleh kita. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman yang melakukan action amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka nanti akan melihat pahalanya sengalir-ngalirnya, harum, wangi, semerbak, enak. Antum punya minyak wangi di rumah? Sekarang punya enggak? Harum enggak? Mau amal soleh harum seperti itu? Lakukanlah yang terbaik, melakukan amal soleh. Sehingga dengan amal soleh inilah kita bisa membawa kedua orang tua, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasan ketika seorang hamba melangkahkan kakinya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ditatap oleh Allah. Bukan hanya Allah saja yang menatap, ribuan makhluk, jutaan makhluk, langit,
bumi, bintang, matahari, semuanya. Ketika kita melangkahkan untuk menuju masjid, sholat 5 waktu, 1 hasta saja Kiai. Sudah diampunin, sudah dirontokin dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Malaikat senang. Orang tua senang enggak? Malaikat senang, matahari senang, bumi yang kita pijak ngomong sama Allah. Ya Rabb, hari ini aku dipijak oleh hamba-hamba yang soleh. Ya Rabb, ampuni dosanya, maafkan kesalahannya. Dan karenanya selagi masih hidup, maka lakukan yang terbaik di hadapan Allah. Carilah bakal amal yang soleh. Dengan amal yang soleh, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Begitu Kiai. Masya Allah, tabarakallah guru, luar biasa sekali pemaparan yang begitu sangat memberikan kesejukan buat kita semua. Sehingga segala sesuatunya betul-betul dijalani dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, setelah ini kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kita di @cahayahati iNews bertanya. Mudah-mudahan semua pertanyaan akan dijawab oleh guru-guru kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa, sekarang guru-guru kita sudah ada di studio untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media sosial kita di @cahayahati iNews dalam segmen Jamaah Bertanya. Jamaah insya Allah akan memberikan banyak ilmu hari ini dari guru-guru kita semua. Kita sampaikan pertanyaan pertama untuk Syekh Husain Jaber. Syekh Husain, ada pertanyaan dari media sosial @kikifirman25. Assalamualaikum Syekh, apakah benar umat Islam usianya di dunia ini hanya sampai 1500 Hijriah? Luar biasa. Apakah betul ya? Kalau kita bilang betul berarti sebentar lagi ya? Sebentar lagi sih. Ya. Tapi ini walaupun ada beberapa riwayat, ada beberapa hadis, tapi tidak ada yang jelas yang tentukan 1500. No, enggak. Itu cuman hitungan-hitungan orang yang belajar hadis-hadis tentang umur umat Nabi Muhammad. Begitu dia belajar, oh berarti kira-kira dengan hitungan ini akan umur umat Nabi Muhammad 1500 tahun. Kapan? Itu cuman perkiraan aja. Perkiraan aja. Dia belum ada yakin. Yang yakin, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Ini ayat turun atas Nabi Muhammad SAW. Apa? Belah bulan. Di zaman Nabi Muhammad, kata Allah, itu tanda hari kiamat sudah dekat. Itu sudah berapa lama? 1440 tahun lalu. Atau lebih. Kalau kita hitung ya, 1500 sudah lewat, sekarang 1443. Nambah 13 tahun, Nabi Muhammad SAW turun Jibril menjadi Nabi, umurnya 40 tahun, sampai dia hijrah ke Madinah. Itu ada 13 di Makkah dulu. Berarti 1443 nambah 13 lagi. Terus ada riwayat lagi akan Al-Mahdi menghukumkan umat Islam 40 tahun. Terus ada Ad-Dajjal. Ad-Dajjal akan keliling bumi ini dalam 1 tahun sekian. Terus ada Ya'juj Ma'juj. Terus berarti sudah lewat 1500 tahun. Lewat. Sudah lewat. Berarti tidak ada yang yakin. Yang yakin umur Anda akan habis. Kapan? Kita belum tahu. Kalau misal terasa masih saya muda. Kalau hari kiamat 1500 berarti masih ada 40 tahun lebih. Udah saya nikmati aja. Nanti sebelum itu saya baru taubat. Sayang sekali besoknya meninggal. Iya, rugi banget. Ya, berarti jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya hati, hati yang nurani. Hati yang nurani yang bawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita selalu setiap waktu, setiap saat
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiamat dunia ini habis, tapi khawatir dunia kita sendiri habis duluan. Berarti kita setiap waktu, setiap saat taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan datang saatnya, kita sudah siap. Ini yang paling penting. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Syekh. Ini jawaban yang begitu pas dan tepat karena tidak ada ketentuan, tapi kematian sudah ada di depan kita semua. Ditunggu Syekh, masih ada satu pertanyaan lagi. Sepertinya pemirsa yang di studio sudah siap. Mana orangnya? Ada yang mau bertanya? Siapa? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam Al-Hakim dari Bekasi. Syekh Hussein, saya ingin bertanya, apakah ketetapan Allah itu hanya yang baik-baik saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah takdir Allah Subhanahu wa taala bagi kita itu yang baik-baik saja? Ya. Itu yang baik-baik saja. Betul. Contohnya, orang tua sayang kepada anaknya. Orang tua ini selalu berikan apa yang anaknya mau, apa yang ini dikasih semuanya. Tapi begitu anaknya misal menyakiti hati orang tuanya atau salah, orang tuanya gimana? Dimukul atau dimarahin. Apakah arti itu mereka tidak cintai? Apakah arti itu mereka tidak sayang? Sayang. Tapi untuk dia biar jadi lebih baik, harus dengan cara ini. Harus dimukul atau dimarahin dulu. Biar dia lebih faham, lebih fokus, lebih adab, lebih tertib. Itu cara Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya. Ada bagi si fulan enak-enak dan nikmat terus, dia selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang baik bagi dia. Bagaimana kita tahu? Dan tadi kita bahas, kalau selalu kita syukur nikmat Allah, itu yang baik bagi kita, dan kita selalu sabar, itu yang baik bagi kita atas ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu berikan yang terbaik. Sikap kita bagaimana terhadap yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di sini kata Rasulullah, Anda jadi orang yang pandai, syukuri, masuk surga. Begitu Anda sabar, masuk surga. Berarti takdir Allah tetap itu baik bagi kita, balik lagi kepada kita. Sikap kita terhadap takdir Allah itu gimana? Kita yang milih. Allah berikan pilihan. Ini ujiannya misal. Anda terima, sabar, masuk surga. Anda tidak terima, Anda yang capek, akhirnya masuk neraka. Itu pilihan Anda sendiri. Tapi Allah berikan yang terbaik. Ya, ujiannya ini di belakangnya ada pahala, ada surga. Itu baik bagimu. Tapi apakah antum faham dan terima atau tidak? Takdir Allah bagi kita semuanya baik. Kembali kepada kita, harus kita yang faham dan kita yang sendiri menjadi lebih baik. Masya Allah, tabarakallah. Begitu luar biasanya Syekh ketika kita menerima segala takdir. Namun kalau misalkan Syekh ada yang membandingkan takdir dia dengan orang lain, bagaimana Syekh? Gak ada begitu. Masing-masing punya hati, masing-masing punya fikir. Allah sudah tahu. Ada pertanyaan seperti itu. Dia bilang misal, saya masih susah, masih sulit, padahal saya sudah salat, sudah zikir, sudah baca Quran, tapi selalu ada ujian. Padahal tetangga saya ini tidak salat sama sekali, tapi lancar-lancar terus. Iya Syekh. Allahu a'lam. Mungkin kalau dia masuk neraka, antum mau masuk neraka juga. Masing-masing punya takdir, karena beda-beda orangnya. Punya hati, punya fikiran, tidak ada urusan yang lain. Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat tidak akan tanya, gimana si fulan? Apa yang lakukan si fulan? Gak ada begitu. Akan Allah Subhanahu wa taala tanya, apa yang antum lakukan? Umurmu, hartamu, waktumu, apa yang duniamu, bukan urusan yang lain. Berarti jangan bandingkan dengan orang yang lain. Fokus urusan dirinya sendiri. Alhamdulillah, terima kasih Syekh atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Silakan Syekh untuk istirahat kembali. Kita lanjut pertanyaan kepada Ustadz Hasan Kosasi. Guru, Assalamualaikum. Ada pertanyaan dari Ed Rahmawati. Yang pertama, berdosakah jika ada rasa benci terhadap sang mantan? Silahkan Guru. Jadi ketika kita ada satu masalah dengan pasangan kita,
entah itu mantan istri atau mantan-mantan yang lain, maka jangan dijadikan sebuah beban. Jangan dijadikan sebuah hal yang membuat kebencian. Kata baginda Nabi di dalam sebuah hadis, wala yafraq mu'minun mu'minatan. Jangan pernah membenci seorang mukmin kepada mukminah. Artinya walaupun sudah tidak berumah tangga, walaupun kita sudah berpisah, maka jangan ada kebencian antara mantan istri dan mantan suami. Apalagi cuma mantan kekasih. Jangan, itu enggak penting. Yang terpenting adalah apa? Saling memaafkan. Karena kalau kita saling membenci, maka disitulah nanti akan timbul benih-benih dosa, akan timbul benih-benih kesalahan, dan akan timbul benih-benih kemarahan. Yang pada ujungnya kita tidak akan pernah akur satu dengan yang lainnya. Sedangkan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kalian saling membenci, sebab ini adalah perbuatan setan. Maka siapapun kita, ketika kita sudah berumah tangga, lalu ada masalah dengan mantan istri kita, kita berpisah dengan mantan suami kita, jadilah orang-orang yang memiliki kebijaksanaan, memiliki hati yang besar. Oh, mungkin kita sudah tidak lagi bisa hidup bersama dengan dia. Kita sudah tidak lagi bareng dengan dia, tidak lagi sejalan, seiring, seirama, seideologi di dalam membangun rumah tangga. Maka yang terpenting adalah saling legowo, besar hati, meluruskan jiwa bahwa ini adalah takdir dari Allah. Jangan pernah ada kebencian. Sebab kebencian disitulah nanti akan menjadi kawannya setan, kawannya iblis. Iblis itu paling senang ketika ada seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah, terlebih di dalam rumah tangga, apalagi sudah selesai rumah tangga, dia tidak panjang jodohnya, lalu dia saling membenci. Iblis paling senang. Akhirnya apa? Tidak ada lagi antara mantan istri dengan mantan suami, terjadi sebuah kebersamaan, akur, saling sapa. Ini iblis tidak demen. Tetapi sesungguhnya ketika kita saling membenci, justru Allah yang akan murka kepada kita. Kalau Allah sudah murka, pasti jawabannya tempat paling buruk yang akan kita dapati, yaitu di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka jangan ada benci di antara mantan pasangan yang pernah merajut tali kasih, yang pernah mempunyai cinta, yang pernah bersama di dalam rumah tangga. Dan disitulah kita akan saling berbesar hati. Untuk apa? Untuk kembali saling memaafkan dan menjalin tali silaturahim. Masya Allah, luar biasa. Ini memang menjadi fenomena banget ya. Di Betul, saat Ustaz. ketika perpisahan dalam rumah tangga, lebih Betul. ke depan mereka malah mengedepankan emosi masing-masing. Iya. Nah, timbul pertanyaan baru guru. Bagaimana ketika kita sudah berpisah, guru, misalkan ada satu rumah tangga yang sudah berpisah, dia punya anak, komunikasi yang baiknya seperti apa untuk agar anak ini tidak menjadi korban mentalnya? Nah, terlebih lagi ketika kita yang sudah menikah, lalu terputus hubungan pernikahan, terjadi perceraian karena tidak seideologi, karena sudah tidak sejalan. Maka kita ketika punya anak, jangan pernah membesarkan ego diri kita. Jangan pernah saling menyalahkan di dalam rumah tangga. Ah, ini gara-gara kamu nih mantan istri, gara-gara kamu mantan suami. Pada akhirnya anak yang menjadi korban. Timbul kebencian, anak yang akan menjadi korban. Timbul kemarahan, akhirnya membenci dengan mantan. Dan anak tidak berkembang dengan sebagaimana mestinya. Karena anak masih butuh kasih sayang walaupun orang tuanya sudah berpisah. Tidak ada mantan anak, tidak ada mantan orang tua, walaupun ada mantan istri dan mantan suami. Maka harus dijadikan pegangan. Siapapun kita ketika dalam rumah tangga berpisah, lalu kita punya anak, maka tetap kita sebagai orang tua. Maka kita tetap sebagai orang yang mengasuh anak kita. Jangan jadikan ego kita, kemarahan kita, kebencian kita pada akhirnya akan menjadi makan korban, yaitu anak-anak keturunan kita. Anak kita tidak punya dosa, Ustaz. Maka jangan jadikan ini menjadi sebuah ganjalan. Jangan ini menjadi sebuah stop kepada anak kita. Aliran kasih sayang, aliran cinta, aliran perhatian. Jangan pernah lagi terputus hanya karena terputusnya jodoh orang tuanya. Maka kami menghimbau, siapapun kita ketika kita berpisah dengan mantan istri dan mantan suami, lalu kita punya anak, jadikan anak-anak kita tetap diasah, diasih dan diasuh untuk apa? Untuk tetap menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sebab walaupun kita sudah terpisah dengan mantan istri dan mantan suami, tetapi di situ
kita masih punya alaqah batiniyah dengan anak-anak kita. Masya Allah, luar biasa. Begitu sangat menjiukan. Ketika segala sesuatunya dijalani dengan syariat agama Islam, maka tidak ada sesuatu yang malah pada akhirnya memadorotkan siapapun. Sebentar guru besar, masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan mungkin dari jamaah yang ada di sini. Mana? Oh ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri dari Bekasi, saya ingin bertanya, jika orang tua saya bertengkar di rumah, apakah termasuk harmoni dalam keluarga? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya, jika ada pertengkaran dalam rumah tangga, apa itu masih disebut harmoni guru? Silakan guru. Rumah tangga ini adalah sebuah hal pendidikan, pelajaran yang nggak pernah ada waktunya. Dia sampai akhir hayat atau sampai berpisah. Karena yang namanya rumah tangga Ustadz, itu adalah pendidikan terlama yang Allah berikan. Dan ibadah terlama yang Allah titipkan kepada dua jiwa manusia. Kapan itu berakhirnya? Ketika ajal dicabut, ketika dia sudah berpisah dengan alam dunia dan pasangannya. Maka ketika rumah tangga ini ada bumbu-bumbu pertengkaran. Bukan kebencian, ingat. Apalagi ada keributan, pertengkaran, cekcok sedikit. Ada salah paham, ada salah pengertian. Maka ini adalah perjalanan rumah tangga. Bumbu-bumbu rumah tangga. Maka rumah tangga itu disebut bahtera. Artinya dia mengarungi pulau. Dia mengarungi lautan. Dia akan ada ombak yang menerjang. Akan ada badai yang menghadang. Kalau nahkoda yaitu menjadi suami. Dia bisa untuk menjaga ini kemudi. Sampai stabil di pulau kebahagiaan. Maka tidak akan pernah lagi ada yang namanya kapal karam bahtera akan tersungkur. Tidak. Maka pertengkaran ini disikapi dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Laki-laki ketika melihat istrinya marah, maka jadilah hatinya lembut. Istri ketika melihat suaminya marah karena pekerjaan di luar rumah, lalu dia tidak mendapatkan kenyamanan. Istrilah yang akan memberikan kenyamanan. Lihat baginda Nabi. Begitu mendapatkan wahyu, tubuhnya kedinginan. Bukan selimut yang diberikan, tapi apa? Dekapan, pelukan yang pada akhirnya memberikan sebuah ketenangan dan kenyamanan. Dan disitulah rumah tangga akan semakin kokoh. Pertengkaran dalam rumah tangga biasa. Tapi jangan dijadikan sebuah keributan dan pada akhirnya terjadi sebuah perpisahan. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, begitu tegas, lugas dan sangat memberikan kesejukan buat kita semua dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh guru kita Ustadz Hasan Kosasi. Insya Allah para pemirsa semua, bagi para pemirsa yang ingin memberikan seputar pertanyaan tentang agama, silahkan kirimkan ke media sosial kita di @cahayahati_news. Insya Allah semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kita pilih dan nanti akan dijawab oleh para guru-guru kita semua. Setelah ini kita akan sama-sama ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir dalam segmen Ngaji Yuk. Jangan kemana-mana, tetap di Cahayahati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Buat para pemirsa yang ingin ngaji bareng kita semua, jangan lupa ambil wudhu dulu dan siapkan Al-Qur'annya, karena kita sekarang masuk pada segmen Ngaji Yuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, cahaya hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa insya Allah hidupnya makmur, matanya enggak lamur, insya Allah rambutnya enggak bertabur, dan insya Allah enggak cepat masuk kubur. Ya, alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, tiada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio yang masih pada jomblo-jomblo insya Allah bareng-bareng mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin, ya robbal alamin. Alhamdulillah. Tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama ngaji bareng-bareng. Bukan saya ngajarin tapi ngaji bareng, Mbak. Ngaji bareng. Kalau ngajarin kayaknya ilmu ketinggian ya. Insya Allah ngaji bareng. Nah, saya Munawir Ngacir tidak sendirian, saya ditemani oleh guru kita Akhinal Kiram Ustaz Abai Gifran yang ganteng ya. Ya alhamdulillah. Iya. Yang selalu eksis terus ya Allah. Dan juga saya ditemani oleh bintang tamu kita yang siapa guru? Luar biasa. Luar biasa. Oh, luar biasa ya. Saya mau sapa dulu ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. What's your name? My name is Rido. Namanya Ridho. Masya Allah. Ridho. Iya. Ridho ilahi, karena ridhonya murka. Ya Allah. Itu masuk dalam notes lagu. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau dibacakan terlebih dahulu yaitu surah Al-Fat, yaitu ayatnya 26. Understand? 26 pemirsa. Ya kan biasanya di rumah mak-mak pada jogrok baik ya. Iya. Nah, pada ngadep nang ngarep TV. Nyender. Ini dari Majelis Taklim mana, Bang Ridho? Majelis Taklim Remaja Rismani Bekasi. Waduh, remaja. Nah, kalau remaja kalau baca Qurannya cakep ya nggak? Iya. Nah begitu ya kira-kira ya. Coba kita mau coba dulu. Silahkan Bang Ridho bacain surah Al-Fat ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الهمية همية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ini kayaknya masih never. Ya namanya ngaji di liatin ya. Beda kalau baca dewekan ya. Iya. Ya Allah, kalau dewekan mau ya Allah mau baca, mau pakai tadwir, mau pakai hazar, mau pakai tartil, understand? Iya saja aja cepet ya Allah. Nah iya, itu terserah baca kita ya nggak? Masya Allah, artinya tetap memakai mujawad atau pakai ilmu tajwid dan tartil ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Lah coba mendimbai ya Allah. Ya Allah. Nah, tadi pemirsa
si Ridho tadi ketika membaca id di sini, tapi kita baca bareng-bareng dulu ya. Nadanya yang sering kita sampaikan ya. Kang 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 kang. 1 2 3. Kurang mantap karena apa? Kayak seperti Ridho pun juga ketika membacanya itu kurang, gregetnya kurang. Makanya kalau lagi berbicara dengan Allah itu jangan setengah, jangan ngelembreh, jangan jambu klutuk daunnya ngelembreh, yang ngaji ngantuk bibirnya dobleh, kan begitu kan? Ya Allah lah begitu. Jangan coba kalau nggak pakai seni kagak enak baca Quran, betul? Allah. Kang 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 kang. 1 2 3. Nah, begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siji loro telu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Napasnya ditagrik dulu ya, ngeluarnya pelan-pelan ya, jangan dilepas semuanya napasnya, nanti is dead, understand? Nah iya, Masya Allah. Nih masuk ya, Bang Ridho ya. Ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyati fa'anzal. 1 2 3. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. Oke ya Allah, napasnya kepanjangan ya kan. Nah ini bagaimana? Kan di situ ada namanya wakaf ibtida, berhenti ketika permulaan. Kan pernah sekolah di ibtidaiyah ya nggak? Berarti pertama sekolah. Kan dulu ada namanya belajar di waktu kecil bagai mengukir batu. Belajar sesudah dewasa. Begitu ya kan? Allah ya Karim. Nah, pemirsa perhatikan. Di sini ada ghorib. Tahu ghorib nggak? Bacaan yang perlu memang keterangan atau yang samar. Paham ya? Nah, di situ ada lafal id. Nih di sini id, ya. Lafal id. Di sini cara membacanya yaitu punya 2 cara. Pertama yaitu wajib idgham. Apa? 1 wajib idgham. Oke? Yang kedua yaitu wajib izhar. Oke. Nah, ini ada 2 cara. Yang pertama adalah wajib idgham. Yang kedua adalah wajib izhar. Izhar artinya jelas. Makanya kalau yang kagak jelas namanya samar-samar. Makanya ada namanya bacaan gharib. Di dalam Al-Quran ada qad, ada ta'nis, understand? Yes aja ya dong, biar cepet gitu. Nah, bagaimana cara membacanya? Ini ada 2 cara. Kalau lafal id di sini yang bertemu dengan huruf jim, understand? Assalamualaikum. Masih hidup? Nah, iya, Allah ya Karim. Saya pikir udah kagak ada nyawanya kan repot ya. Nah, yang di sini ini namanya wajib izhar. Apa? Wajib itu harus, izhar dibaca jelas. Apanya maksudnya? Yaitu ketika lafal iznya di sini nih, lafal iz. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan ada lafal iz. Nah, di sini iznya ketika bertemu selain huruf ta dan zal dan zo. Oke,
zal dan zo. Ya. Kalau ini wajib idgham. Idgham artinya mas. Ini mau jawab kencang takut salah ya kan. Ya Allah, kagak jawab, kayaknya kagak ngerti bener. Apalagi no. Nah, kalau yang ini kan jadi atlet ya kan. Kalau ini gede badannya, kalau yang ini atlet antara tulang dan kulit. Lah ya dari tadi manyun bahaya. Ya Allah. Nah, nih saya kasih contoh yang dibaca wajib idgham. Apa? Idgham. Wajib idgham itu hurufnya zal bertemu dengan zal. Jadi lafalnya idzahaba. Oke. Idzahaba. Oke. Nah, lafal idzahaba ini nggak boleh sendiri-sendiri. Nggak boleh. Jadi langsung ke huruf zal yang kedua. Itu namanya diidgham. Diidghamkan. Understand idgham? Yeah. Nah, di situ kan ada syairnya di dalam kitab Hidayatus Sibyan ya. Nah, kalau ini keterangan ini di Hidayatus Sibyan karena itu awalan belum, gitu ya. Nah, kemudian dibaca idgham, apa namanya, wajib idgham itu hurufnya cuma ada dua, zal dan zo. Coba bareng, 1, 2, 3. Zazizuzal. 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 Abis to kan zo ya. Coba yang kencang, apa Ridho? Zazizuzal. Zazizuzal. Zonizal. 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 Zonizo. Ketika zal bertemu dengan zo, itu langsung ke huruf zo-nya. Izzalamu, seperti itu ya. Nah, kalau bertemu dengan selain dua huruf itu, maka dibaca wajib izhar. Izhar. Paham ya, Doya? Oke, kalau sudah paham berarti kita lanjut ya. Alhamdulillah. Di situ ada 3 keterangan, ada id, ada qad, ada ta'nis. Nah, ntar kalau ketemu ayatnya lagi, kan begitu ya. Biar pemirsa yang ada di rumah pun juga, yang dari pesantren, yang dari desa, kan pada ngaji juga bareng. Ja'ala. 1, 2, 3. Ja'ala. Kurang kompak. 1, 2, 3. Ja'ala. Ja'ala alladzina. Ja'ala alladzina. Begitu, Masya Allah. Jadi zalnya yang harus dibaca izhar, wajib izhar, dan juga yang wajib idgham itu ketahuan. Kalau yang dibaca wajib idgham hurufnya cuman ada dua. Selain itu dibaca wajib izhar. Ya Allah, udah paham pemirsa? Yuk kita lanjut. Kemudian tadi berhenti wakofnya adalah di lafal wa anzal. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. 1, 2, 3. Kurang kompak. 1, 2, 3 dengan pemirsa yang ada di rumah. 1, 2, 3. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Kurangnya ala rasulihi. 1, 2, 3. Ala rasulihi. Wa alal mu'minin. 1, 2, 3. Wa alal mu'minin. Nah, begitu dong, ditekan dong, Ridho. Kalau ditekan kan nanti kebiasaan kita, keseriusan kita ada. Coba kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kagak ada serius, bless ya Allah. Padahal Allah ngasih ke kita kan serius, ya kan? Kita kudu kalau ibadah serius ya. Serius. Lah coba kalau baca Alhamdulillah, repot. Ya Allah, tuh seperti itu ya. Ketahuan antara yang serius ada sama yang tidak serius, ketahuan ya. Terus kemudian ngulangi dari wawu atof. Walal mu'minina wa
alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. 1, 2, 3. Wa'alal mu'minin. Ulangi lagi. Wa'alal mu'min. Jangan mu' ya. Itu kayak ngain ya kan. Jangan wa'alal mu'. Jangan apa begitu. Tapi jangan wa'alal mu'. Ya begitu jangan. Kelihatan fasih tapi salah. Oke. 1, 2, 3. Wa'alal mu'minina wa'alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Masya Allah. Itu di situ ada namanya waqaf tam ya, sempurna ya kan gitu. Terus kemudian yang kalimah yang terakhir ayat 26 ini dalam surah Al-Fat. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. 1, 2, 3. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Kalau di pesantren Mahat itu kan lafal kana di situ kan dibaca mad asli ya kan, mad asli. Makanya kalau membaca zauknya, pikirannya itu kemana-mana. Artinya apa? Ke ilmu tajwidnya. Oh, mad dibaca ada hurufnya ada 3 begitu ya kan. Huruf ikhfa ada 15, huruf idhar ada 6 begitu, huruf qalqalah ada 5, baju di toko kan begitu. Jadi zauknya, otaknya udah kalau lagi baca seperti ini pikirannya hukum begitu ya. Terus kemudian di dalam kesimpulannya itu adalah gharib, yaitu yang memang perlu dijelaskan oleh para ulama dan juga para guru-guru kita. Insya Allah manfaah. Amin ya robbal. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Insya Allah manfaat. Baju merah, baju hijau dicampur sama baju merah marun. Itu nama warna ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Kiai Haji Munawir Ngacir yang telah membagi ilmunya tentang tahsinul Quran. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini kita akan doa bersama dengan guru-guru kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Pernikahan adalah sarana kita untuk beribadah dengan pasangan kita. Maka jadikan pernikahan itu menjadi indah, menjadi solehah dan soleh, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, untuk mendidik, merangkap mereka menjadi orang yang luar biasa. Maka kita harus menjadikan rumah tangga adalah rumahku surgaku. Jangan sampai rumah tangga justru akan menjadi neraka bagi anak-anak kita. Dengan cara apa? Kita menjaga harmonisasi rumah tangga untuk saling mengerti, memahami, dan mencintai agar kita terus bisa langgeng sampai akhir hayat, memisahkan raga dan cinta kita. Rasul mengatakan innama a'malu binniyat, sesuatu yang harus dilakukan. Mau beramal maka lakukanlah yang pertama ialah niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlisu a'malakum lillah. Ikhlas beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap orang mukmin maupun mukminat jika melakukan sesuatu, mendapatkan action dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tatapan rahmat, hidayah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah yang terbaik untuk dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni amal soleh. Sehingga Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleha." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbul Jalla Jalaluh, maka lakukanlah nilai
amal soleh. Sehingga dengan amal soleh itulah yang nanti akan bisa menyelamatkan kita, membahagiakan kita bukan hanya di dunia, di alam barzah, terlebih lagi proses yang sangat panjang, yaitu proses alam akhirat. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. آمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد آمين. وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. آمين. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. آمين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. آمين. واشرح صدورنا بالإسلام. آمين. وارحمنا بالقرآن. آمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين. وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. آمين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. آمين. سوچي كان باطن كمي يا الله. آمين. يا الله terima segala amal ibadah kami ya Allah. Amin. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Amin. Biar kita menjadi hamba-Mu yang salih, Amin. hamba-Mu yang bertaqwa, hamba-Mu yang beriman. Amin. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Amin. Wa ufawwidu amri ila Allah. Amin. Inna Allah basirun bil ibad. آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. يا الله lindungi negeri kami Indonesia ya Allah. Ya Allah, lindungi negeri kami Indonesia ya Allah. Amin. Jadikanlah kami di sini ya Allah. Jadikanlah negeri kami ini ya Allah sejahtera, ma'mur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. آمين. Terima kasih kepada guru-guru kami Syekh Husain Jaber, Ustadz Hasan Kosasih, Ustadz Fatullah, Ustadz Munawir Ngacir dan Qori'ah kita Siti Maimuna yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Kami tetap mengingatkan untuk terus mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Sampai ketemu lagi di Cahayat yang akan datang. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلاة الله سلام